Pokemon fosil adalah makhluk purba dengan desain dan tema yang unik-unik. Terkadang ada yang kurang kuat gitu, tetapi ya mereka tetap selalu menonjol. Pemain Scarlet dan Violet memiliki pilihan Pokemon fosil yang langka, tapi ya mereka berasal dari generasi sebelumnya, bukan dari generasi ke-9. Padahal di hampir setiap game Pokemon sejak wilayah Kanto, pemain sebenarnya dapat memilih dari sejumlah kecil fosil untuk dibangkitkan dan diubah kembali menjadi Pokemon hidup. Ya meskipun Pokemon jenis ini mungkin telah punah di dunia mereka, desain dan tema unik mereka membuat mereka ini semua menonjol saat dibangkitkan dan seringkali lebih menonjol daripada kekuatan mereka itu sendiri. Dan berikut beberapa Pokemon fosil paling kuat sampai saat ini. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Arctophis, monster ikan es besar yang relatif baru dari wilayah Galar, yaitu Arctophis, yang menggabungkan ikan fosil dan juga dino fosil yang dihidupkan oleh sains. Secara keseluruhan, Arctophis adalah Pokemon yang cukup lumayan lah, tetapi ya kurang mengesankan, ya setidaknya lebih dari yang ditunjukkan oleh penampilannya yang buas gitu. Dengan fosil Galar yang semuanya kehilangan tipe rock, Arctophis tetap bertipe ice dan juga water, yang sebenarnya bukan kombinasi yang bagus-bagus amat ya. Ya meskipun statistiknya biasa aja, ia tetap memiliki akses ke serangan Vicious Rain yang sangat dahsyat, yang setidaknya merupakan salah satu aspek bagus yang bisa dibanggakan dari Pokemon fosil yang satu ini. Aurorus, sauropoda tipe Ice dan juga Rock, yaitu Aurorus, pertama kali diperkenalkan di Kalos Region di generasi ke-6 dengan tipe yang cukup unik dan desain yang tentu saja menarik. Sail fosil sendiri adalah salah satu yang pertama yang mungkin layak digunakan dalam pertempuran. Sebagai Pokemon yang sangat besar, Aurorus memang memiliki statistik HP yang sangat tinggi dan kemampuan yang kuat dengan jurus andalannya yaitu Revigorate. Ditambah lagi pre-evolutionnya yaitu Amaura juga punya estetika yang sangat menggemaskan. Dan evolusinya sangat memukau karena memang Pokemon Tundra ini patut dipertimbangkan karena keanggunan dan kekuatannya. Tapi memang tetap Pokemon ini bukan yang terbaik juga ya. Artozord, hibrida Velociraptor S yang mungil dan cengeng ini membawa desain Pokemon ke level yang benar-benar baru. Meskipun tipe Ice mungkin tidak terlalu menguntungkan Pokemon tipe listrik, karena ya mereka ini tidak kehilangan kelemahan tanahnya dan malah mendapatkan kelemahan terhadap tipe Fire, Fighting, dan juga Rock. Tapi ya tetap saja hal itu memberikan peluang yang sangat baik untuk tampilan Pokemon ini yang dingin dan sedingin es. Sayangnya untuk Artozord sendiri, ia tidak dapat memaksimalkan gerakan andalannya yaitu Bolt Big. Karena ya statistik dasar speednya ya bisa dikatakan ya suam-suam kuku. Dibilang bagus banget kagak, tapi dibilang kagak juga ya masih lumayan gitu. Arceus, Arcean dan juga Arceus adalah fosil tipe Flying Rock dari wilayah Unova. Berdasarkan Arceopteryx, Pokemon ini juga sangat GG dengan statistik serangan 140 yang luar biasa tinggi banget loh ya. Dan Special Attack 112 yang juga lumayan tinggi gitu. Pokemon ini benar-benar dapat memberikan pukulan yang dahsyat ke lawannya. Tapi ability-nya yaitu Defeatisnya sangat-sangat tidak menguntungkan. Pada serangan Arceus dan serangan khusus dengan kesehatan setengah, statistiknya berkurang setengahnya lagi. Yang berarti serangannya yang kuat menjadi biasa-biasa aja karena ya ability-nya ini. Dan hal ini membuat burung berwarna-warni ini jauh lebih efektif dalam taktik tabrak lari gitu. Dracozolt, fosil Galar lain dengan kepala raptor yang dirancang dengan indah adalah Dracozolt. Punya tipe Electric dan juga Dragon yang unik, tapi sayangnya ia bisa dibilang memiliki desain yang agak mengganggu sama seperti Artozord. Dengan statistik speed dasar hanya 75, satu-satunya Pokemon yang dapat dikalahkan Dracozolt untuk menggunakan serangan Big Bolt-nya yang kuat adalah Pokemon bertipe Rock. Terus ada juga Ground atau Steel yang memang biasanya ya lambat dan juga besar, yang semuanya tahan terhadap kerusakan tipe listrik malah. Tapi ya tetap aja ia punya standar kekuatan yang lebih baik lah. Kabutops,
Monster kepiting tapal kuda yang berubah menjadi monster sabit ini adalah salah satu fosil asli dari generasi pertama. Tetapi tidak seperti Omastar yang memiliki daya tahan yang cukup luar biasa tinggi. Desain Kabutops yang sangat keren cukup untuk membuatnya tetap bertahan sampai sekarang. Tetapi ia juga bersinar dalam pertempuran ya karena kekuatannya dong. Dengan akses ke kedua kemampuan hebat dalam Battle Armor dan juga Weak Armor, Pokemon ini siap bertarung untuk menghabisi lawannya. Kabutops sendiri bersinar karena tidak seperti kebanyakan Pokemon yang memiliki ability Weak Armor lainnya yang memiliki pertahanan yang cukup untuk bertahan dari beberapa serangan jika diatur dengan benar ya. Bastiodon. Bastiodon Pokemon tipe Rock dan juga Steel dari wilayah Sinnoh adalah salah satu fosil dinosaurus asli pertama dalam game Pokemon. Bastiodon adalah fosil sejenis Triceratops yang terlihat mewah gitu, yang memiliki pertahanan yang tinggi sesuai dengan perisai besar yang terpampang jelas di wajahnya. Desainnya mungkin agak konyol, tetapi ya Triceratops yang bagus memang makin bagus saat berubah jadi seperti ini. Dengan tipe pertahanan yang kuat pada Rock dan Steel, dan pemblokiran stat yang dapat menghentikan serangan terkuat sekalipun. Dan ia adalah Pokemon yang pasti bisa bertahan lama, tapi nggak tahu kenapa bisa punah gitu. Aerodactyl. Pokemon fosil yang serba-serbi penuh hal istimewa ini dengan statistik kecepatan yang tak tertandingi di antara semua fosil Pokemon dan serangan yang membuat musuhnya gemetar. Aerodactyl adalah monster di udara di zaman purba. Dengan ability Rock Head dan juga jurus andalannya yaitu Double Edge, Aerodactyl memiliki pukulan yang dahsyat seiring dengan kecepatannya yang juga luar biasa tinggi. Monster yang terinspirasi dari hewan purba ini semakin buas saat bertransformasi menjadi Mega Aerodactyl. Tyrantrum. Makhluk penggigit berahang kuat dari wilayah Kalos kuno ini sangat berpengaruh di meta sebagai alternatif tipe Dragon. Dengan rahang kuat dan akses ke semua serangan taring dalam game, Tyrantrum menghadirkan beragam moveset dan juga kekuatan kejajaran fosil Pokemon lainnya. Sebagai alternatif, dengan serangan Rock Head dan juga Head Smash, Tyrantrum memiliki akses ke serangan tipe STAB yang sangat kuat. Dan jadi nilai plus-nya juga ya kan, dengan attack 121 dan defense 115 yang cukup luar biasa tebal, pemain akan mendapatkan tembok kokoh tapi juga tak tergoyahkan yang akan meruntuhkan pertahanan lawan. Dracovish. Tyrantrum bukan satu-satunya fosil bertipe Dragon, karena dengan Dracovish yang diperkenalkan di wilayah Galar, kini mereka bisa adu rahang kalau mereka mau. Monster ikan dan naga ini menerjang lawan dengan penggunaan Vicious Rain-nya, serta punya Strong Jaw dan item hold peningkat speednya gitu. Pada akhirnya, ia bisa menguasai sebagian besar meta di tahap awal kancah kompetitif Pokemon Sword and Shield. Fosil ikan dan naga ini merupakan monster yang sangat digemari para penggemar Pokemon, apalagi saat ia tampil bersama Ketchum gitu kan. Kepala ikannya yang terbalik dan konyol di atas ekor naganya yang bengkok benar-benar seperti Pokemon dari film horor. Dan itulah beberapa Pokemon fosil yang paling kuat sampai saat ini. Perubahan dapat terjadi dengan generasi baru yang akan datang gitu ya. Jadi ya ini hanya pendapat juga dan mungkin akan ada beberapa bagian yang tidak disetujui. Kamu dapat memperbaikinya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.